Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Hendri Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan sahabat tani, bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi tips kepada sahabat tani semua tentang bagaimana pengendalian gulma yang ada di sawah kita. Intinya sahabat tani, tip yang ingin saya bagikan di sini adalah bagaimana cara kita tidak memberikan kesempatan kepada gulma untuk tumbuh di sawah kita. Jadi artinya sahabat tani, gulma itu nanti semenjak kita tanam padi tidak akan tumbuh sampai kita panen padi. Oke, semenjak padi ditanam sampai padi panen, gulma itu enggak tumbuh di sawah kita. Nah di sini sahabat tani, di sini ada pertanyaan dari Mas Tahmid ya, mengenai polanya ya. Jadi polanya bagaimana cara mengatasi gulma dengan metode pratumbuh, artinya gulma sebelum tumbuh. Jadi kita tidak memberikan kesempatan kepada gulma untuk tumbuh di sawah kita. Misalnya ya. Nah di sini pertanyaan itu penyepraiannya, kondisi tanah bagaimana Bang? Ya Kang, dan usia padi min atau maksimal umur berapa HST. Nah jadi seperti ini. Jadi ini metode pengendalian gulma, artinya gulma itu tidak diberikan kesempatan di sawah kita untuk tumbuh semenjak kita tanam padi sampai kita panen padi. Jadi akan lebih hemat waktu, tenaga, dan efektif dan efisien sebenarnya. Nah di sini saya akan berbagi kepada sahabat tani semua kurang lebih 4 poin ya. Yang pertama yaitu apa pengendalian gulma, apa yang dimaksud dengan pengendalian gulma pratumbuh ya. Yang pertama. Yang kedua sebenarnya bagaimana cara pengendalian gulma pratumbuh. Nah bagaimana caranya ini. Yang ketiga 10 herbisida ya, 10 herbisida untuk mengendalikan gulma pratumbuh ya, 10 sebenarnya ya. Yang keempat sahabat tani, yang keempat kunci keberhasilan dalam pengendalian gulma pratumbuh. Jadi ada kuncinya nih ya, kunci keberhasilannya. Oke sahabat tani ya. Nah di sini saya ingin bahas 4 poin. Jadi bagi sahabat tani yang sampai per hari ini belum subscribe channel YouTube Hendri Tani, ayo diklik subscribe-nya, dan itu gratis, tidak berbayar sahabat tani. Dan itu akan membuat saya semakin semangat membuat konten tentang dunia pertanian. Dan saya doakan semoga rezekinya sahabat tani yang ikhlas memberikan subscribe ke saya, rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, langsung saja sahabat tani. Nah apa sih yang dimaksud dengan pengendalian gulma pratumbuh ya. Nah pratumbuh itu sahabat tani, jadi gulma itu belum sempat tumbuh di sawah kita, sudah kita antisipasi. Jadi sahabat tani, ketika sahabat tani lakukan penyemprotan pengendalian gulma pratumbuh, jadi gulma ini nggak akan tumbuh di sawah kita. Misalnya ya, tidak tumbuh di sawah kita ya, tidak tumbuh. Artinya mau keluar aja nggak bisa, dia masih biji aja udah mati. Misalnya ya, jadi tidak ada waktu kesempatan bagi gulma untuk tumbuh atau bertunas di sawah kita. Jadi padi kita aman dari gulma. Nah itu yang dinamakan dengan pengendalian gulma pratumbuh. Nah cuman memang ada beberapa petani yang nggak marem ya. Jadi petani itu sukanya itu gulma tumbuh dulu baru dilakukan pengendalian. Nah itu disebut dengan purna tumbuh ya, tidak masalah, terserah. Cuman kalau saya sukanya dengan pratumbuh, artinya sahabat petani, gulma itu tidak diberikan kesempatan untuk tumbuh di sawah kita, dan itu sangat efektif, efisien dalam metode perawatan tanaman padi kita sahabat tani. Oke sahabat tani, yang poin kedua, bagaimana caranya pengendalian gulma pratumbuh. Nah caranya sahabat tani sesuai pertanyaan daripada Mas Tahmid tadi ya. Yang pertama ya, ketika sahabat tani olah lahan ya, bajak olah lahan ya, pastikan ketika olah lahan semua gulma selesai tuntas dan kondisi lahan itu benar-benar lumer. Kalau bahasa lumer itu, kalau bahasa kita itu apa ya, maksimal ya, maksimal olahannya itu. Jadi nggak ada rumput-rumputnya, tapi udah semua tuh lumer, artinya endut semua, artinya sudah siap tanam ya kondisi sawahnya itu. Dan kondisi sawah dari setelah pembajakan olah lahan itu selesai finishing sampai mau tanam itu kondisi air itu minimal 5-7 cm ya. Jadi artinya permukaan tanah di sawah kita itu nggak boleh kekeringan, harus ada airnya. Semenjak kita bajak finishing terakhir, olah lahan terakhir, itu kondisi sawah harus ada airnya minimal 5 cm.
ya, minimal 5 cm sampai 7 cm, lebih pun tidak masalah. Yang penting ketika ditancapkan padi masih kelihatan ya, jangan sampai tinggi banget sih sebenarnya ya, standar aja ya. Nah oke ya, paham ya. Jadi kuncinya nanti setelah dari pembajakan, kondisi air nggak boleh hilang sampai kita tanam padi, oke ya. Yang kedua, sahabat tani, lakukan pemberian herbisida sebelum gulma tumbuh ya. Nah, tepatnya sahabat tani 7 hari setelah tanam ya, 7 HST. Misalnya sahabat tani lakukan, misalnya nih tanam hari ini. Nah, di 7 hari setelah tanam kan sahabat tani mau melakukan pemupukan. Nah, ketika melakukan pemupukan yang pertama di usia 7 hari setelah tanam, nah itu dicampur dengan pupuk nggak apa-apa, dilakukan penyemprotan tidak masalah, disemprotkan juga nggak apa-apa, dicampur dengan pupuk nggak apa-apa. Kalau mau lebih efisien dicampur dengan pupuk sahabat tani. Jadi sahabat tani sekali aplikasi ya, bayar tenaga untuk melakukan pemupukan, di situ sahabat tani sudah langsung mengendalikan gulma. Sebenarnya ini sudah sempat saya bahas tentang bagaimana pengendalian gulma dan hama di awal ketika kita melakukan pemupukan sahabat tani. Jadi seperti itu sahabat tani ya. Jadi ini fokus ke teknisnya. Nah, jadi teknisnya tadi yang pertama dari setelah pembajakan sampai tanam, sampai aplikasi 7 hari setelah tanam, itu kondisi air harus aman ya. Ingat, kondisi air harus aman. Dan dosis sahabat tani, dosis kalau sahabat tani lakukan pencampuran dengan pupuk, saran saya dosis herbisidanya pembeku itu ditambah ya, ditambah. Misalnya kemasan 20 gram ditambah 2 saset nggak masalah, ditambah 3 saset nggak apa-apa, 4 saset nggak apa-apa. Jadi 2 kali lipatnya pun nggak masalah, itu kalau dicampur dengan pupuk. Cuman kalau disemprotkan itu pun sesuai dosis tidak masalah, ditambah tidak masalah, karena dia sangat aman sekali sebenarnya, nggak kantra. Nah, kalau pengalaman saya pribadi sebenarnya saya tambah, misalnya dosisnya 100 gram, itu saya pakai 125 gram per 1 hektar ya, itu selalu saya tambah. Mas Hendy, kalau nggak ditambah gimana? Ya tidak masalah, karena itu memang sudah rekomendasi daripada perusahaan. Cuman kalau saya senang saya tambah, khusus untuk pengendalian gulma pratumbuh ya, sangat aman sekali sahabat tani. Terus sahabat tani, air ya yang di sawah harus dijaga sampai kondisi tanaman padi itu benar-benar rapat atau nutup lahan kita. Oke ya, sampai benar-benar menutup lahan sawah kita ya. Aplikasi tadi dilakukan dengan penyemprotan dan pemupukan. Intinya sahabat tani ya, itu caranya bagaimana sahabat tani melakukan pengendalian gulma pratumbuh. Nah, pratumbuh ini sahabat tani fokusnya yaitu bagaimana membekukan biji. Jadi biji gulma yang ada di sawah kita tidak diberikan kesempatan untuk tumbuh. Nah, sahabat tani harus pahami nih, di sawah kita juga nih ya, sawah kita ini biasanya yang sering tumbuh gulma apa ya? Gulma jawen, misalnya segitiga, seliwitan, enceng, atau pentilan, atau yang lain, atau bundo ya, atau yang lain-lain sebenarnya. Nah, sahabat tani kan paham nih, di sawah kita ini banyaknya gulma apa. Nah, begitu pula sahabat tani mengenai herbisida pembeku ini juga ada spesialisnya. Ketika sahabat tani di sawahnya banyak gulma jawen, maka sahabat tani cari herbisida pembeku dengan bahan aktif natrium bispiriba. Ketika di sawah kita banyak rumput gundul sebelumnya, terus pentilan ya, atau seliwitan, maka sahabat tani bisa cari bahan aktif yang dengan bahan aktifnya itu metil mesulfuron ya, atau apalagi itu etil pirazulfuron. Nah, kayak sahabat tani ya. Jadi sahabat tani harus pahami mengenai jenis gulma dan pahami juga bahan aktif yang sesuai sasaran gulma. Cuman sahabat tani nggak perlu pusing, itu biasanya di setiap label itu dijelaskan sahabat tani. Jadi ada gulma daun lebar, gulma daun sempit, dah simpel sahabat tani. Intinya sahabat tani, kalau sahabat tani lakukan pengendalian gulma di sawah sebelum gulma itu tumbuh, sebenarnya memakai bahan aktif apa aja sebenarnya masih maksimal ya. Cuman lebih maksimal lagi, lebih efektif lagi, lebih efisien lagi, sahabat tani sesuaikan dengan bahan aktif untuk mengendalikan gulma apa. Nah, kayak gitu sahabat tani, ini lebih sesuai sasaran. Cuman ketika sahabat tani nggak paham dengan itu, sahabat tani minimal bisa cek di labelnya ya,
di labelnya. Cuman yang terakhir udah nggak ngecek label, nggak baca, nggak ini, ya udahlah, aplikasi minimal sesuai dosis, syukur-syukur ditambah dosisnya. Itu juga bisa lebih, itu juga akan maksimal ya. Dan itu akan menekan pertumbuhan gulma. Kalau memang tidak sesuai dengan sasaran, itu tetap akan tekan. Jadi tetap akan ada hasilnya sahabat tani, dan hasilnya pun maksimal. Oke ya sahabat tani ya. Jadi itu polanya. Yang pertama, kondisi air dari awal pembajakan sampai tanam, sampai padinya rapat untuk sawah, itu air harus tetap dijaga. Oke kan ya. Mas saya airnya susah ya, di alkon ya, di alkon dimasukkan. Kalau hanya irigasi ya dimasukkan lagi sebenarnya ya. Oke ya, paham ya Mas ini ya. Nah, jadi intinya adalah airnya sebenarnya. Nah, yang poin ketiga sahabat tani, di sini ada 10 herbisida yang bisa digunakan untuk mengendalikan gulma pratumbuh. Yang pertama, Srendi, Tigul, Satigul, Metsul, Mesulindo, Ultron ya, Anti-G, Brown Plus, Golden Mint ya, Eroscool ya. Nah, jadi 10 herbisida tadi itu sudah nggak asing lagi di kalangan petani padi dimanapun wilayah ya. Pasti ada di antara tadi yang saya sebutkan itu, pasti di wilayah sahabat tani ada yang pernah pakai. Nah, tinggal sebenarnya pahami mengenai dosisnya dan cara aplikasi tadi saya sampaikan tadi ya. Bisa disemprotkan. Kalau mau disemprotkan, kita nyemprotnya kayak nyemprot keong ya, cukup ngotor aja ya, ngotor, yang penting kira-kira rata dan kondisi air harus ada, gimana ya. Nah, kalau campur pupuk ya tadi campur pupuk nggak masalah, dan saran saya tambah dosis ya tani ya. Oke ya, tambah dosisnya. Nah, kunci keberhasilan pengendalian gulma dengan metode pratumbuh ini adalah satu, yang pertama tepat dosis ya, tepat dosis. Nah, kalau bisa ditambah dosisnya, tidak ada efek dalam padi sekali, aman sekali. Yang kedua sebenarnya, kendalikan gulma sebelum tumbuh. Artinya gulma itu belum tumbuh ya, 7 hari setelah tanam itu maksimal ya. 3 hari setelah tanam tidak masalah, 4 hari tidak masalah, 5 hari tidak masalah, maksimal di 7 hari setelah tanam. Nah, kenapa saya 7 hari? 7 hari ini biasanya saya campur dengan pupuk pertama. Oke sahabat tani ya. Nah, oke. Yang ketiga, kunci keberhasilannya itu air ya, air yang di sawah. Jadi air sawah itu harus terjaga maksimal dan harus ada, nggak boleh hilang. Oke teman-teman ya. Kalau sampai kekeringan ya itu fatal akibatnya. Cuman kalau sudah tinggi padinya masih aman. Oke sahabat tani ya, sampai sini bisa dipahami. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ganti Tani, semoga bermanfaat informasinya. Oke, untuk Mas Tahmid bisa dipraktekkan di sawahnya dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.